Kita kembali ke kata-kata dasar bahasa Mandarin yang untuk belajar sendiri bahasa Mandarin. Langsung saja kita mulai. Kali ini kita akan membahas ya Han Yipin. Nah, Han Yipin yang berhubungan dengan bunyi te dengan ch ya. Jadi kali ini te, nah ch hanya dua bunyi ini saja. Kita mulai. Yang pertama adalah kata chi. Contohnya adalah ta chi mian tiao. Nah, ta chi mian tiao. Dia makan mie. Jadi mian tiao itu artinya mie. Ta chi mian tiao. Dia makan mie. Kemudian chu zu che. Chu zu che artinya taksi. 我们坐出租车去火车站。我们坐di sini artinya menumpang. Jadi 坐 di sini bukan duduk ya, tapi menumpang. 坐出租车 berarti numpang taksi. 去火车站 pergi ke stasiun kereta api. 火车 ini adalah kereta api. Zan ini tempat pemberhentiannya. Tempat pemberhentian bisa mobil, bisa untuk kereta api. Zan. Jadi, 火车站 ini adalah stasiun kereta api. 我们坐出租车去火车站. Kami menumpang taksi pergi ke stasiun kereta api. Atau kami naik taksi juga bisa ya, menuju ke stasiun kereta api. 打电话, 打电话, 打 ini biasanya kita tahu bahwa artinya pukul ya. 电话 ini adalah telepon. Nah, 打电话 ini bukan memukul telepon, bukan ya. 打电话 ini adalah membuat panggilan telepon. Jadi 打 di sini artinya sudah berbeda. 打 di sini artinya membuat panggilan. 电话 ini telepon. Contoh, 他在打电话呢. Ta zai. Nah, zai di sini bukan berarti di, karena di sini zai itu bukan sebagai preposition atau kata depan, bukan. Zai di sini itu adalah artinya sedang. Ta zai, dia sedang. Sedang apa? Ta dian hua, dia sedang membuat panggilan telepon. Ne ini adalah partikel ya atau kata bantu ya untuk menyatakan kalimat ini bahwa dia benar-benar membuat panggilan telepon atau dia benar-benar sedang ya membuat panggilan telepon. Jadi untuk menegaskan saja, 他在打电话呢. Jadi dia benar-benar sedang melakukan panggilan telepon. Ta, nah, ta ya, ta ini besar ya, ta. 这个苹果很大. 这个苹果, 苹果 ini apel. 这个苹果 berarti apel ini ya. 这 itu ini. Nah, ke ini adalah kata bantu bilangan untuk sebuah ya, sebuah ya. 苹果 menggunakan ke. Jadi 这个苹果 apel ini 很大. Apel ini sangat besar. 这个苹果很大. Te ini adalah kata bantu atau partikel ya. Yang pertama itu digunakan untuk sebagai kepunyaan ya, sebagai kepunyaan. Yang pertama ini, yang kedua ini adalah untuk menyatakan penekanan. Kita lihat yang kepunyaan. 这是我的书. 这是我的书. Ini adalah 我的书. 书 itu adalah buku. 我的书 berarti buku saya. 我的 di sini adalah untuk menyatakan kepunyaan. Jadi buku ini kepunyaan siapa? 我的 kepunyaan saya. 我的书 berarti buku saya. 这是我的书 ini adalah buku saya. Sekarang yang kedua adalah menyatakan penegasan. 我是坐飞机来中国的. 我是坐, masih ingat tadi, 坐 ini menumpang, 飞机 pesawat, 来中国的 datang, 来
Zhongguo itu Tiongkok. Lai Zhongguo de di sini adalah penegasan bahwa saya ini ya datang ke Tiongkok itu menggunakan apa? Oh, menggunakan pesawat. 我是坐飞机来中国的。Dian, dian ini di sini artinya adalah jam ya. Dian jam berapa? Contoh, 现在是下午3点20. 现在 sekarang, 是 adalah 下午ini adalah sore hari, yaitu setelah jam 12. Biasanya dari jam 1 sampai jam 6 malam. Nah, itu kita sebut 下午. 现在是下午3点20. Sekarang adalah sore hari 3点20. 3点jam 3. 20 ini 20. Berarti sekarang ini sore hari jam 3 lewat 20 menit. 现在是下午3点20. Kemudian tian makna yang berikutnya adalah untuk memesan ya. Tian di sini untuk memesan. 您什么时候开始点菜? 您什么时候? Anda kapan? 什么时候 ini kapan. Jadi 什么 ini apa, 时候 ini waktu. Waktu apa berarti kapan ya. 您什么时候? Anda kapan? 开始点菜. 开始 mulai. 点 di sini artinya adalah order atau memesan. 点菜 berarti memesan masakan. 开始点菜 mulai memesan masakan. 您什么时候开始点菜? Anda kapan mulai memesan masakan? Nah, perlu Anda ketahui ya, kata nin ini sama dengan ni yang berarti kamu. Tetapi nin ini biasanya digunakan dalam situasi formal atau panggilan kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau untuk yang lebih tua biasanya kita bilangnya nin ya, Anda. Nah, ini ni ini biasanya untuk kamu ya, panggilan untuk orang yang sebaya usianya dengan kita. Kemudian tian nao. Nah, tian nao. Tian ini adalah listrik. Nao ini adalah otak. Jadi otak listrik dong. Ya, bukan ya. Tian nao itu komputer. Nah, komputer itu tian nao. 我买了一台电脑. 我买 saya membeli. Mai itu membeli. Tambahkan partikel le ya, kata bantu dari le berarti telah ya. Le ini untuk menyatakan telah. Mai le berarti telah membeli. 我买了一台电脑. 一台 jadi 电脑 ini komputer itu menggunakan tai, jadi sebuah atau satu buah. Jadi buahnya di sini adalah menggunakan tai. 一台电脑 jadi sebuah komputer. 我买了一台电脑. Saya telah membeli sebuah komputer. Berikutnya adalah tian shi. Nah, tian ini adalah listrik tadi ya, sudah listrik. Shi ini adalah memandang atau melihat kejauhan, itu shi ya, memandang, melihat itu shi. Jadi tian shi melihat listrik dong. Ya bukan ya. Tian shi ini bukan melihat listrik. Tian shi ini apa? Tian shi ini adalah televisi. Contohnya adalah Mama zai kan tian shi. Mama zai, masih ingat zai tadi ya, artinya sedang ya. Jadi bukan di ya, bukan. Mama zai kan tian shi. Jadi ibu sedang menonton. Kan. Jadi kan ini ya banyak artinya. Kalau untuk buku itu kan di sini artinya membaca. Misalnya kan shu berarti membaca buku. Kalau kan itu adalah tian shi televisi, ini artinya kan ini adalah menonton ya. Kan tian shi menonton televisi. Kalau
objek lain, kan ini bisa artinya melihat, ya, melihat. Jadi kan bisa berarti melihat, bisa berarti menonton, dan bisa berarti membaca, tergantung dari objek yang di belakangnya. Mama zai kan dianshi, ibu sedang menonton televisi. Berikutnya adalah dianying. Dianying, dian tadi listrik artinya, ying ini bayangan. Jadi dianying bayangan listrik kah? Bukan, ya. Dianying ini bukan bayangan listrik. Dianying ini artinya film, ya, film, movie, ya, itu artinya dianying. Contohnya, Didi sihuan kan dianying. Didi, adik laki-laki, sihuan, ya, suka, kan dianying, menonton film. Didi sihuan kan dianying, adik laki-laki suka menonton film. Dongxi, dongxi. Kalau huruf tong saja itu artinya timur. Si ini artinya barat. Kalau kita gabungkan dongxi, untuk si ini harus diringankan bunyinya. Jadi dongxi. Kalau kita baca satu-satu, dongxi, ya. Nah, tong artinya timur, si artinya barat. Dongxi, timur barat. Tapi kita bacanya dengan nada ringan, dongxi. Ini artinya adalah barang. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan timur dan barat. Arti dongxi ini adalah barang atau objek. Contohnya adalah, Papa zai shangdian mai le hen duo dongxi. Papa zai shangdian. Nah, zai di sini tidak berarti sedang. Kenapa? Karena di belakang zai ini sudah adalah keterangan tempat. Jadi bukan verbs atau kata kerja, ya. Kalau kata kerja di sini zai itu artinya sedang. Tapi karena ini adalah keterangan tempat, maka zai di sini artinya adalah di. Jadi di sini sebagai kata depan, ya, preposition. Jadi Papa zai shangdian. Shangdian ini toko, ya, toko. Jadi ayah di toko. Mai le hen duo dongxi. Mai le, ya, tadi mai le apa? Yaitu mai le, telah membeli, ya. Mai membeli tambahkan le artinya telah, ya kan? Mai le telah membeli hen duo dongxi. Hen duo banyak sekali, hen duo dongxi banyak sekali barang. Papa zai shangdian mai le hen duo dongxi. Ayah di toko telah membeli banyak sekali barang, atau ayah telah membeli barang banyak sekali, ya, dari toko. Nah, maksudnya begitu. Nah, inilah beberapa, ya, kosakata yang dipelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah chu, chu, chu zu che, chu zu che. 打电话，打电话，大，大，的，点，点，电脑，电脑，电视，电视，电影，电影。东西，东西，